Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang istimewa terjadi pada saat kebakaran besar di pemukiman belakang depo Pertamina Pelumpang di Jalan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara kemarin. Di mana di situ nampak ada sebuah mobil SUV berwarna merah marun ada di antara sejumlah kendaraan yang sudah pada hangus terbakar di sekelilingnya. Dikarenakan lokasi mobilnya ini berada tepat di belakang depo Pertamina yang kemarin menjadi pusat ledakan dan besarnya kobaran api hingga menjalar ke pemukiman warga. Ajaibnya, di saat deretan kendaraan di dekat mobil merah marun ini habis ludes terbakar semua, tapi kendaraan yang satu ini dengan plat nomor Z1825EB itu sama sekali tidak terbakar. Bahkan terlihat catnya saja masih utuh, nggak ada yang mengelupas dan lain sebagainya. Dan ketika dites untuk dinyalakan, mesinnya pun masih bisa hidup dan berfungsi sebagaimana mestinya. Berbanding terbalik dengan kondisi mobil-mobil lain di sekitarnya yang jangankan untuk hidup, wujudnya aja udah tidak ada lagi karena sudah habis hangus terbakar semuanya. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik mobil ini adalah seseorang yang biasa dipanggil dengan Pak Mahmud. Dan beliau ini berprofesi sebagai supir pengantar jamaah umrah. Dan mobil yang biasa beliau gunakan ya mobil merah dengan plat nomor Z1825EB ini. Jadi bisa dikatakan mayoritas mobil ini memang digunakan untuk menolong atau mempermudah orang untuk pergi beribadah ke rumah Allah di Mekah dan berziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Pasti luar biasa berkahnya ini mobil. Dan Pak Mahmud sendiri mengatakan bahwa sejak mendengar ada kabar kebakaran di lokasi beliau biasa memarkir mobil, itu Pak Mahmud sudah ikhlas dengan apa yang terjadi pada mobil beliau. Sebab bagi Pak Mahmud yang terpenting saat itu ialah bagaimana caranya agar keluarga beliau bisa selamat dan tidak ikut menjadi korban dalam musibah kebakaran tersebut. Menyikapi tentang adanya kejadian janggal dan ajaib seperti ini, maka saya teringat dengan nasihat yang sering disampaikan oleh para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-155 sampai 157 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa Dia akan memberikan pertolongannya kepada orang yang berbuat baik dan sabar dalam menghadapi cobaan. Ya, meskipun cobaan tersebut datang tanpa disangka-sangka dan bisa sangat berat, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa mereka yang sabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka itulah orang yang akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-139 yang artinya, maka janganlah kamu lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang beriman dan bertindak dengan kebaikan tidak boleh itu merasa khawatir, lemah ataupun bersedih hati dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan. Sebaliknya, mereka itu harus tetap percaya bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongannya meskipun itu tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi segala sesuatu hal yang mungkin sulit dicerna oleh akal logika kita, di mana ada sebuah ledakan besar dan kebakaran hebat yang jaraknya itu tidak lebih dari 20 meter dari lokasi parkiran mobil yang notabene juga mudah terbakar karena ada bensin di dalam tangkinya kan, dan ini terbukti puluhan mobil hangus di lokasi itu. Tapi mobilnya Pak Mahmud yang berwarna merah marun ini sama sekali tampak tidak tersentuh api, mengelupas pun tidak, dan mesinnya pun menyala normal sebagaimana biasa, seolah-olah di lokasi itu tidak terjadi apa-apa. Pertolongan Allah itu nyata dirasakan oleh Pak Mahmud yang berprofesi sebagai sopir pengantar jamaah umrah dengan mobil merah beliau ini. Dari kejadian ajaib ini dan yang sudah kita bahas tadi bagaimana kronologi dan latar belakangnya, saya ingin tahu nih bagaimanakah pendapat kalian. Apakah ini memang karena beruntung saja atau memang ada campur tangan Allah di balik semua keajaiban ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.